Beberapa hari yang lalu ada kejadian yang mengenaskan di Jakarta Timur, Cipayung. Peristiwa penyerbuan Yayasan Dolos. Hadirin yang saya hormati, kita tentu menyesalkan kejadian itu. Kita tidak bisa menyetujui tindakan main hakim sendiri. Kita berharap pemerintah bukan hanya bisa menangkap pelakunya, tapi juga yang tidak kalah pentingnya mengusut akar permasalahannya. Kenapa itu terjadi? Kalau cuma pelakunya yang ditangkap, akar permasalahannya tidak selesai, saya khawatir terulang lagi di tempat lain. Inilah yang terpenting, menjaga kerukunan antar umat beragama, saling menghormati, saling menghargai. Jangan melakukan kamuflase. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang rawan dan peka. Misalnya umat Islam membangun masjid di tengah perkampungan orang Kristen, padahal tidak ada Islamnya di situ. Itu bisa menimbulkan kerawanan. Atau sebaliknya, membangun gereja di tengah perkampungan umat Islam yang tidak ada Kristennya di situ. Atau sebaliknya, mereknya kegiatan sosial, mereknya kegiatan kemanusiaan, tapi isinya penyebaran agama kepada orang yang sudah beragama. Itu pun bisa menimbulkan kerawanan. Jelas? Maka yang besar jangan mau menang sendiri. Yang kecil harus tahu diri. Jelas? Mari saling menghormati, mari saling menghargai dalam batas lakum dinukum. Menangkap pelakunya penting, mengusut akar permasalahannya itu pun tidak kurang pentingnya. Hadirin yang saya hormati, Islam agama toleran, baik dari prinsip ajarannya maupun dari sikap umatnya. Islam agama yang rahmatan lil alamin. Kita punya kewajiban untuk membuktikan bahwa Islam bukan merupakan ancaman. Islam adalah alternatif. Islam adalah solusi. Islam bukan ancaman. Yang hadir di sini bukan perusuh, bukan umat biang kerok. Ini umat yang cinta damai. Ini umat yang tidak pernah mencari-cari musuh, tapi juga tidak akan pernah lari kalau bertemu musuh. Mari kita jaga kerukunan antar umat beragama. Jangan sampai peristiwa Dolos terulang lagi di tempat-tempat lain. Saling menghargai, saling menghormati. Jangan main hakim sendiri, tapi juga jangan mau menang sendiri. Hadirin yang saya hormati, dengan menjaga kerukunan antar umat beragama, akar keutuhan kita sebagai bangsa semakin terpelihara. Lalu yang ketiga, rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Tadi kita sholat di sini ada imam, ada makmum, betul? Kalau makmum siapa saja boleh, Mas. Tidak ada pemilihan makmum. Fikih itu ketat kalau sudah memilih imam. Makmum siapa saja. Pak, itu orang pemabuk itu, boleh jadi makmum. Suka mencuri, Pak, boleh jadi makmum. Bacaannya tidak fasih, boleh jadi makmum. Ketinggalan satu rakaat, boleh jadi makmum. Tapi tidak tiap orang boleh jadi imam. Kenapa? Imam mau mimpin orang banyak. Kalau dia bodoh, bagaimana nasib makmumnya? Ada karikatur di Medan, pernah kejadian. Anak kecil disuruh sholat sama ibunya. Nah, sholat kau. Aku tak pandai sholat, Ma.
Si Ucok rupanya ini. Kata ibunya, sudahlah, kau ikuti saja bapakmu tuh. Apa yang bapak mau kerjakan, kau ikuti sajalah. Jadi lama, kalau ikut saja bisa laku. Berangkatlah anak ini kan. Sholat di belakang bapaknya, jadi makmum. Sholat di balai bambu, tidak pakai tikar. Bangun sujud, hidung bapaknya terjepit bambu. Karena sakit dan kaget, refleks bapak ini teriak, aduh. Anak di belakang ingat pesan emaknya, ikuti saja bapakmu. Si anak ini malah pakai irama. Aduh. Lah, ada yang lebih gendeng lagi. Mendengar anaknya mengadu, bapaknya menoleh ke belakang. Kata bapaknya, kau kejepit juga, Cok. Sholat jadi ngobrol. Kalau makmum dan imam sama bodohnya, rusak sholat ini. Hadirin yang saya hormati, rukun antar umat beragama dengan pemerintah yang legitimate, yang dihasilkan lewat proses demokrasi. Benarnya kita dukung, salahnya kita tegur, kita kritik, kita perbaiki, kita berikan saran-saran yang baik. Sekali lagi, jangan tidur. Sudah lewat masanya. Kemarin kita menghadapi satu masa yang penuh krusial. Sudah datang saatnya kita bersama-sama bahu-membahu mengatasi kesulitan besar yang tengah kita hadapi sekarang ini. Dengan 3 kerukunan ini, insya Allah keutuhan kita sebagai bangsa akan lebih terpelihara. Ini reformasi kedua. Dalam konteks kita sekarang menjaga semangat kebersamaan. Saya sering mempopulerkan di masyarakat kita, umat Islam bangsa Indonesia seperti 5 jari ini. Kalau kompak, apa yang tidak terpegang. Tapi kalau berpecah belah, apa yang mau dipegang. Yang ini namanya ibu jari. Umaro ini, pemerintah. Kerja apa saja kalau sudah diginikan pemerintah, lumayan. Diginikan kiamat. Legalitas. Umaro. Yang ini telunjuk, alat untuk menunjuk. Ini orang yang punya uang, orang kaya, para pengusaha, investor. Kita perlu untuk memulihkan roda perekonomian kita. Di mana-mana kalau orang sugih nunjuk, lancar urusan, Pak. Coba kita yang melarat nunjuk-nunjuk ini. Nggak laku. Makanya kata orang, serba salah jadi orang susah. Tapi lebih susah jadi orang serba salah. Serba salah jadi orang susah, tapi lebih susah jadi orang serba salah. Telunjuk. Yang ini jari tengah lah ini. Di tengah dia, ke kanan tidak, ke kiri tidak. Milik semua golongan ini, netral. Siapa ini? TNI. Siapa ini? Cendekiawan. Siapa ini? Ulama idealnya ini. Milik semua. Tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Gak bisa diajak suitan ini. Gak ada anak-anak main kelereng, suitnya begitu itu gak ada. Ini jari manis. Remaja, pemuda, masa muda, masa yang paling manis. Semua harapan milik pemuda. Belum pernah saya dengar ada orang pidato, para kakek-kakek, harapan bangsa, belum pernah. Mesti kalau sudah harapan umat, pemuda, harapan negara, pemuda, harapan agama, pemuda, harapan bangsa, pemuda, harapan pemudi. Jari manis. Yang ini kelingking, jari paling kecil ini. Ini kaum wanita ini. Perempuan kecil tapi mantap.